Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di kuliah seminar masalah penelitian komunikasi, ya, lanjutan dari tema masalah dan judul penelitian. Oke, jadi teman-teman sudah bisa sekarang sudah bisa menentukan tema penelitiannya, ya, dan sudah bisa mengidentifikasi masalah penelitian dan membuat pertanyaan penelitian. Nah, hal yang berikutnya yang ingin saya diskusikan ya adalah sifat dari pertanyaan penelitian itu. Jadi kita harus tahu apa sih yang ingin kita cari ya, karena itu akan menentukan ya bagaimana nanti mulai dari judul sampai ke teori dan metode dan sebagainya. Ya, jadi sifat dari penelitian ini, sifat dari pertanyaan penelitian ya, apakah kita ingin mencari fakta ya, apakah kita mencari hubungan, nilai ataukah kebijakan. Ya, jadi pertanyaannya ini apakah dia questions of fact? Ya, questions of fact ini adalah pertanyaan yang menghasilkan definisi fenomena yang kita minati. Ya, seperti teman-teman ketahui, ilmu komunikasi ini terus berkembang ya, sehingga berpeluang untuk terciptanya fenomena baru yang belum tereksplor atau terdefinisi sebelumnya. Ya, termasuk misalkan fenomena-fenomena media sosial ya yang mungkin belum banyak penelitian tentang itu dan belum beberapa istilah-istilah itu mungkin belum terdefinisi dengan baik ya, seperti mungkin yang sekarang sedang terjadi, misalnya sekarang mulai ada yang disebut dengan Zoom fatigue ya, Zoom fatigue atau kelelahan Zoom yang disebabkan oleh karena kita di masa pandemi tidak bisa bertemu online ya, maka komunikasi menjadi termediasi ya, dan menggunakan conference gitu ya. Jadi mau ketemu sama orang ya, misalkan mau bimbingan aja itu pakai Zoom, lalu harus webinar lah, ngajar ya, harus rapat dan segala macam, itu semuanya di Zoom gitu ya. Dan sekarang orang-orang udah mulai lelah gitu ya, udah mulai bosen, udah mulai capek gitu ya dengan Zoom gitu. Dan ini adalah satu fenomena baru yang namanya Zoom fatigue ini. Nah, mungkin ini menjadi pilihan yang menarik untuk bisa kita teliti, karena ini adalah fenomena komunikasi ya, bagaimana perubahan dari cara orang berkomunikasi ya kan, dari yang bisa tatap muka sekarang semuanya harus lewat layar gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah questions of relations ya. Jadi pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan ya. Ini adalah pertanyaan tentang bagaimana dan sejauh mana fenomena-fenomena komunikasi ini saling terkait. Ya, pertanyaan ini biasanya akhirnya jawabannya adalah dengan mencari jawabannya dengan mengukur atau menilai hubungan antar variabel. Ya, biasanya dalam penelitian kuantitatif ya, jadi menggunakan analisis korelasi ya, atau analisis misalnya yang pengaruh gitu ya. Nah ini yang untuk melihat misalnya ya dalam konteks misalkan penelitian saya tadi ya, itu sebenarnya penelitian mixed methods, tapi penelitian kuantitatifnya itu untuk melihat pengaruh ya antara karakteristik ibu, antara penggunaan media sosial, ya, antara itu dengan perilaku pemberian ASI, misalnya seperti itu ya. Jadi untuk melihat hubungan antar variabel tadi gitu. Nah, yang berikutnya adalah questions of value atau nilai ya. Jadi kita di sini berusaha untuk mencari tahu ya penilaian subjektif individu tentang sebuah fenomena. Ya, jadi melihat ciri normatif atau estetika dari komunikasi ya, untuk menilai seberapa baik ya, seberapa benar atau seberapa pantas suatu fenomena atau praktik komunikasi. Ya, nah biasanya kalau di sini sifatnya ya sama seperti fakta, dia lebih konstruktivis ya, karena kita
mengkonstruksi makna, mengkonstruksi nilai ya untuk mencari tahu bagaimana mereka memandang ya suatu fenomena komunikasi ya atau yang terkaitan dengan opini seperti itu ya. Lalu yang berikutnya adalah questions of policy atau kebijakan ya. Di sini yang merekomendasikan dilakukannya suatu tindakan. Ya, seperti tadi misalnya penelitian tentang komunikasi antara atasan dan bawahan gitu ya. Misalnya sebenarnya di perusahaan tersebut sudah punya SOP tentang bagaimana atasan dan bawahan itu berkomunikasi misalnya. Nah, jadi penelitian kita ya untuk melihat sebenarnya SOP itu dijalankan apa enggak gitu ya. Apakah kalau misalnya dijalankan apakah sudah efektif atau enggak ya, karena itu hasilnya bisa untuk merekomendasikan misalkan apakah SOP itu harus direvisi ya, dibuat baru atau harus di-enforce ya, diperkuat lagi untuk supaya orang-orang bisa menjalankan SOP tersebut misalkan seperti itu. Jadi ada tindakan yang dilakukan atau ada perubahan kebijakan ya dari hasil penelitian ini. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi pertanyaan penelitian. Ya, jadi pertanyaan penelitian teman-teman, tolong teman-teman bisa lihat lagi ya sebelum kita lanjut lebih jauh membahas teori dan sebagainya. Ya, teman-teman lihat lagi apakah pertanyaannya itu jelas ya, jelas dari segi bahasanya, ya dinarasikannya, kata-katanya itu apakah sudah jelas ya. Nah, teman-teman bisa tanya ke yang lain ya, tanya misalkan tanya ke saya atau tanya ke dosen lain, ke dosen PA-nya atau ke siapa, apakah mereka setuju bahwa pertanyaan ini jelas ya. Jadi kalau dibaca oleh orang lain, oh saya tahu nih maksudnya apa seperti itu ya. Karena kadang kalau menurut kita udah jelas tapi ternyata orang lain masih bingung ini maksudnya apa ya. Jadi kita minta pendapat orang lain ya, dan mungkin dari masukan-masukan itu teman-teman bisa revisi lagi. Lalu yang berikutnya, apakah hanya ada satu pertanyaan? Ya, untuk pertanyaan penelitian itu biasanya hanya ada satu. Ya, beda dengan nanti identifikasi masalah itu bisa beberapa karena diturunkan menjadi tujuan. Karena tujuan itu bisa beberapa. Tapi untuk pertanyaan penelitian itu hanya satu. Ya. Lalu apakah bisa diidentifikasi orientasi komunikasi dari pertanyaan ini? Ya, jadi orientasi komunikasi itu apa namanya tadi ya untuk kita bisa tahu ini nih komunikasinya ini loh di sini loh seperti itu. Apakah dia mencari fakta, hubungan, nilai kebijakan ya yang tadi sudah dibahas sebelumnya, atau ruang lingkupnya termasuk apa? Apakah ini penelitian efek, apakah komunikator, apakah penelitian apa khalayak ya dan sebagainya. Lalu apakah pertanyaannya ini sudah difrasekan atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bias kepada satu jawaban atau solusi tertentu. Jadi tidak mengarah pada satu jawaban ya, karena harus netral gitu ya. Tidak pokoknya ini sebenarnya saya udah tahu nih jawabannya. Jadi pertanyaannya itu dibuat untuk supaya jawabannya itu ke satu jawaban ini gitu ya. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi harus objektif ya. Lalu apakah pertanyaan penelitian ini bisa dijawab atau diteliti dengan segala keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki. Ya, jadi pasti dalam penelitian kita punya berbagai keterbatasan. Ya, jadi keterbatasan waktu, misalnya teman-teman hanya punya waktu 1 semester untuk mengerjakan penelitian. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ngambil penelitian itu studi longitudinal misalnya, studi longitudinal itu kan yang studi yang dilakukan dalam jangka waktu yang sama ya, bisa tahunan atau dalam puluhan tahun. Nah, tentunya itu nggak mungkin ya untuk penelitian skripsi. Atau yang memang membutuhkan misalkan survei terhadap 1.000 orang misalnya. Sedangkan teman-teman cuma sendiri ngerjain penelitiannya. Nah, itu kan nggak mungkin dari segi sumber daya. Atau kayak misalkan sekarang dalam kondisi pandemi gitu ya, yang harus observasi tatap muka, harus datang ke tempatnya untuk melihat misalkan bagaimana suatu proses komunikasi itu berlangsung ya, dimana sedangkan teman-teman tidak diperbolehkan untuk bisa datang ke lapangan ya, karena kondisi PSBB dan segala macamnya. Nah, jadi teman-teman juga harus realistis ya bahwa ini bisa diteliti sesuai dengan berbagai keterbatasan yang teman-teman miliki.
Lalu yang berikutnya teman-teman harus bisa identifikasi siapa yang akan tertarik mengetahui jawabannya, ya. Kira-kira ini menarik buat siapa sih gitu. Jadi penelitian ini relevannya untuk siapa gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana mereka yang tertarik informasi penelitian ini menggunakan informasi tersebut. Ya, jadi yang tadi misalkan sudah diidentifikasi, ya misalkan tadi penelitian saya ini mungkin bisa menarik perhatian dari Kementerian Kesehatan misalnya yang bertugas, salah satunya ada untuk Promkes ya, promosi kesehatan. Nah, nah, bagaimana kira-kira mereka menggunakan hasil dari penelitian ini gitu ya. Nah, kita juga harus bisa menjelaskan, misalkan penelitian menghasilkan model. Model tersebut bisa digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk dalam membuat program-program promosi kesehatannya misalkan seperti itu ya. Oke, lalu yang berikutnya mengembangkan judul ya. Nah, jadi teman-teman udah punya temanya, udah punya pertanyaan penelitiannya. Nah, ini diturunkan dalam menjadi judul penelitian. Nah, judul penelitian ini mencakup apa aja sih atau apa aja sih yang ada di dalam judul penelitian. Minimal itu ada yang pertama adalah identitasnya ya. Identitasnya ini siapa atau di mana. Ya, jadi objek penelitiannya itu siapa, ya, atau objeknya berada di mana. Kalau misalnya si objek penelitiannya itu tidak atau subjek penelitiannya ini tidak tidak dicantumkan, ya minimal mencantumkan objek yang misalkan aktor ya, apakah itu who-nya ya, kalau nggak ada who-nya itu where-nya di mana, apakah misalkan di Indonesia, di Kota Bekasi, di Ubara Jaya gitu ya. Lalu yang berikutnya apa konsep yang diteliti ya, konsep komunikasi yang diteliti itu apa konsep-konsepnya ya. Lalu yang berikutnya bagaimana menelitinya ya. Jadi ini kadang ada kadang enggak ya. Jadi biasanya kalaupun ada ini biasanya di subjudulnya. Misalkan ini ada studi deskriptif ya, atau biasanya ini misalkan ada yang bilang misalkan analisis framing atau analisis semiotika. Nah, itu how-nya. Oke. Okay? Nah, jadi misalnya kita punya judul ya, jadi kita coba praktek misalnya kita cari who atau where-nya, lalu what-nya dan how-nya. Ya, who-nya misalnya nih, saya punya judul, saya mau penelitian tentang dosen di Vkom Ubara Jaya. Lalu what-nya saya mau cari tadi ya, ada fenomena komunikasi baru yang namanya Zoom fatigue. How-nya saya mau studi ini fenomenologi. Jadi benar-benar pengen menggali dari dosen-dosen itu tentang Zoom fatigue ini. Lalu kita narasikan menjadi sebuah judul ya, Zoom fatigue di masa pandemi COVID-19, studi fenomenologi pada dosen Vkom Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Gitu. Jadi itu bagaimana kita bisa berangkat dari tadi ya masalah ya topik dan akhirnya menjadi judul penelitian. Oke, sekian materi pada hari ini ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sekarang silakan teman-teman bisa menjelaskan kembali ya judul penelitian yang sudah teman-teman baik yang sudah teman-teman ajukan ataupun yang belum. Bagi yang belum, teman-teman dari sini coba bisa untuk mendapatkan judul penelitian ya bagi skripsi yang akan teman-teman lakukan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, stay safe and stay healthy. Kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.